Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah salat tarawih rahimakumullah, baik yang ada di rumah maupun siswa-siswi SDIT, siswa-siswi SMP BP Tahfiz, dan santri-santri PPTQ At-Taubah yang sedang menjalankan aktivitasnya di rumah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan Allah dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kaifa halukum? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Itu jawaban semangat ya. Walaupun kita sudah puasa selama 16 hari, tapi tetap semangat. Jemaah rahimakumullah, tak terasa sudah puasa kita sudah berjalan selama 16 hari. Menahan lapar dan haus, kita menahan syahwat dan menahan amarah, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah lagi kita menahan diri agar tetap berada di rumah karena adanya pandemi virus corona. Mudah-mudahan Allah angkat segera virus corona ini di bulan Ramadan ini, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan ampunan Allah terhadap orang-orang yang beriman yang mohon ampunan kepadanya. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Rahmah, yang di dalam bulan itu dicurahkan Allah rahmatnya untuk kita semua. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Mubarak, yakni di dalam bulan Ramadan ini dilimpahkan Allah berbagai keberkahan. Dan yang terakhir, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yakni bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hal ini diisyaratkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang biasa kita dengar dan biasa kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah tadi di dalam bulan Ramadan. Tetapi di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan dijelaskan lagi, yaitu di malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh keberkahan.
Dan dikuatkan lagi di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar ini yang katanya lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Kapankah terjadinya? Kapankah terjadinya malam yang penuh keberkahan ini? Malam yang diturunkannya Al-Quran, kapankah? Jawabannya adalah wallahu alam bisawab. Hanya Allah lah yang maha tahu. Allah sengaja merahasiakan ini kepada kita semua. Tapi banyak pendapat para ulama. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-1 Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-3. Ada yang mengatakan malam ke-7. Ada juga yang mengatakan malam ke-17 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan malam ke-27 Ramadan. Karena tidak pernah Allah jelaskan secara eksplisit kapan malam ini terjadi. Tidak pernah. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita umat muslim bisa menghidupkan setiap malam-malamnya di bulan Ramadan ini. Kalau dikatakan Allah secara eksplisit, oh ini malam 17, jelas malam 17 sajalah umat Islam beribadah. Sedangkan pendapat para ulama saja, malam-malam ganjil kata para ulama. Disitulah masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita. Pada malam 21 ramai iktikaf di masjid. Malam ke-22 sepi. Malam 23 ramai lagi. Malam ke-24 sepi. Sampai malam ke-29 pindah iktikafnya di mall. Itulah kebiasaan masyarakat kita. Ya. Jadi agar kita menghidupkan setiap malamnya, maka Allah merahasiakannya, ya, maka Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi hidupkanlah setiap malam-malamnya di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan beristighfar, ya. Semoga kita mendapatkan saat kita beribadah pada saat malam Lailatul Qadar tersebut. Sungguh luar biasa. Sungguh malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah dan siswa-siswi sekolah At-Taubah, nuzulul Quran adalah di mana turunnya Al-Quran. Saat-saat terjadinya turunnya Al-Quran. Kapankah saat itu terjadi? Saat-saat turun Al-Quran itu terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Lau artinya papan, mahfuz artinya terpelihara. Papan yang terpelihara. Papan yang dituliskan segala catatan-catatan penting, ketetapan berupa ketetapan-ketetapan Allah dan takdir Allah di sana. Beberapa takdir manusia dituliskan di sana. Itulah Lauhil Mahfuz. Di sanalah pertama kali diturunkannya Al-Quran, di Lauhil Mahfuz. Tapi tidak dijelaskan kapan terjadinya Al-Quran itu diturunkan di Lauhil Mahfuz. Bagaimana caranya tidak dijelaskan. Apakah lengkap satu Al-Quran itu 30 juz ataukah bertahap? Tidak juga dijelaskan. Pengetahuan kita hanya sampai pada yang diisyaratkan surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran di situ dijelaskan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Itu saja yang kita ketahui. Selebihnya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan Allah di Lauhil Mahfuz. Tahapan kedua,
Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah, tempat keagungan yang terletak di Sama'id dunia, yaitu di langit dunia sana. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah secara lengkap, sempurna, dari suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, sampai seterusnya, sampai ditutup dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lengkap, sama susunan redaksinya, sama dengan Al-Quran yang kita pegang saat ini, sama, lengkap, diturunkan Allah dalam satu malam. Nah, malam inilah yang dikatakan malam Lailatul Qadar, ya, atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Inilah malam ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu saat turunnya Al-Quran. Al-Quran dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah. Nah, ini catatan penting bagi kita semua. Secara lengkap. Ya, tanpa ada pun satu ayat yang tertinggal, lengkap dari Quran suratul Fatihah sampai suratul Nas. Lengkap, kamil, sempurna. Ya. Itu yang kedua, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Baitil Izzah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, dari usia Rasul 40 tahun 41 tahun tepatnya sampai usia Rasul 63 tahun. Al-Quran terus diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Sering Al-Quran itu turun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Agar apa? Agar sahabat menguatkan tindakan-tindakan Rasul tersebut. Banyak juga Al-Quran yang turun tanpa ada sebab apapun, tanpa ada kejadian apapun. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, berangsur-angsur. Ada yang diturunkan berdasarkan permasalahan yang ada, pertanyaan dari para sahabat, pertanyaan daripada orang kafir. Dan ada juga Al-Quran diturunkan tidak dengan masalah apa-apa, turun dengan sendirinya saja. Yang penting Al-Quran di sini dari Baitil Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, nama lain daripada malaikat Jibril. Ya, terkadang Rasul menerima wahyu itu dalam keadaan gemetaran yang sangat hebat, berkeringatan, ya. Terkadang wahyu itu turun dengan mudah. Berbagai macam wahyu itu caranya turun, ya. Yang penting saat Al-Quran sudah sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran ini diperdengarkanlah kepada sahabat-sahabatnya. Pada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, Muawiyah, kepada Abu Hurairah, dan dari sahabat diperdengarkan lagi kepada para tabi'in, dan dari tabi'in diperdengarkan kepada para tabi'in, sampailah kepada para ulama-ulama terdahulu, maka sampailah kepada para ulama-ulama kita, sampailah kepada para guru kita, para orang tua kita, maka sampailah kepada kita sampai saat ini. Setelah sampainya kepada kita, apa yang mesti kita lakukan dengan Al-Quran ini? Itu pertanyaan besarnya, jamaah rahimakumullah. Begitu agungnya proses turunnya Al-Quran ini, dari pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah, dari Baitil Izzah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, sampailah kepada kita saat ini. Al-Quran dengan mudah kita baca. Apakah kita hanya meletakkan Al-Quran itu di lemari kaca kita sebagai pajangan? Apakah kita hanya membacanya sesekali saja, kalaupun ada waktu luang saja?
Apakah kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran ini walaupun 1 kali khatam selama bulan Ramadan ini? Pertanyaannya demikian jamaah dan anak-anakku, ya, siswa-siswi sekolah Taubah, kalian itu para penghafal Al-Quran. Jadi maksimalkanlah selama bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran dan menambah hafalan Al-Quran serta murojaah Al-Quran. Jamaah-jamaah rahimakumullah, jadi sungguh agunglah proses turunnya Al-Quran ini. Jadi marilah kita memaksimalkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk dekat-dekat dengan Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran di saat-saat waktu menjelang sahur, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita di dunia ini. Niscaya jika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di dunia, niscaya Al-Quran akan menjadikan kita sebagai sahabatnya di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dijadikan Al-Quran sahabatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.